Teman-teman sekalian, kita harus pahami terlebih dahulu ya, sebelum kita membangun sebuah website. Yang pertama, bagian ini akan saya jelaskan terkait dengan menginstal CMS, Content Management System. Dalam hal ini kita akan membuat sebuah website dengan menggunakan Content Management System WordPress ya, dimana Content Management System WordPress itu sangat bermanfaat bagi kita sekalian ya. Nah, adapun cara membuat sebuah website bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu kita bisa melakukannya dengan cara localhost ya, secara lokal. Artinya teman-teman mampu membuat sebuah website itu secara offline tanpa harus terkoneksi internet. Jadi secara offline berarti teman-teman hanya bisa mengakses website yang teman-teman buat itu hanya di PC teman-teman ya, tidak bisa diakses di warnet ataupun di tempat lain ya. Kemudian SAM server itu sendiri ya, yang kita install nanti adalah SAM server 32 bit dan operating system Windows, karena ini sesuai dengan spesifikasi PC saya gitu. Adapun teman-teman katakanlah spek PC-nya misalkan 64 bit ya, di situ juga di file paket tutorial website yang saya sediakan ada dua jenis, SAM for 32 bit atau 64 bit ya, disesuaikan. Kemudian operating systemsnya Windows, ada Linux atau lainnya. Kalau seandainya teman-teman menggunakan Linux OS-nya, maka teman-teman bisa download ya SAM server melalui alamat website ini, www.apachefriends.org ya. Apache Friends ini adalah merupakan pengembang ya, pembuat SAM server itu sendiri. Jadi teman-teman bisa download di sini ya. Kalau PC teman-teman PC teman-teman speknya 32 bit atau 64 bit, kemudian operating sistemnya Windows, saya sudah siapkan ya dua aplikasi dua jenis aplikasi SAM server itu. Lalu cara yang kedua, selain secara lokal, kita juga bisa melakukan instalasi Content Management System ini secara remote ya, dengan cara menyewa web hosting dan domain. Adapun web hosting adalah tempat penyimpanan file website kita yang nantinya kita gunakan ya. Kalau kita analogikan web hosting sebagai gudang penyimpanan website kita nanti ya, filenya. Kemudian domain itu sendiri adalah alamat website ya, dimana di alamat website itu biasanya berakhiran .com, .co.id, .org, .info dan lain sebagainya. Itu domain. Nah, teman-teman bisa melakukan upload file website teman-teman ya dari lokal ke web hosting dan juga domain ya. Nanti teman-teman kalau memang sudah yakin ya ingin mengonlinekan website yang sudah teman-teman buat secara lokal ya, teman-teman bisa uploadnya ke web hosting dan domain untuk kemudian teman-teman onlinekan ya, sehingga website teman-teman bisa diakses oleh setiap orang dari berbagai penjuru dunia ya. Ini ada dua contoh penyedia web hosting dan domain ya, yaitu www.idwebhost.com atau www.rumahweb.com ya. Jadi teman-teman pastikan kalau memang sudah yakin ingin mengonlinekan website yang sudah teman-teman buat secara lokal, kalau sudah yakin betul tampilannya sudah oke, maka langsung ke sewa web hosting dan domain untuk di-onlinekan ya, dipublikasikan secara online. Selanjutnya kita nanti akan membuat sebuah toko online, yang mana toko online kita berbasis Content Management System WordPress ya.
CMS atau Content Management System itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada situs web. Jadi ini nanti CMS ini biasa orang-orang gunakan ya, baik dari tingkat awam maupun yang mahir sekalipun, mereka seringkali menggunakan CMS ini ya untuk keperluan pembuatan sebuah website company profile, e-commerce ya. Nah ini e-commerce toko online ya, nanti kita akan buat toko online dengan CMS ini. Kemudian pembuatan blog, kemudian pembuatan forum website dan lain sebagainya. Nah ini CMS. Nah WordPress itu sendiri adalah sebuah aplikasi open source populer. Tentunya ini digunakan banyak orang ya, karena memang user friendly ya, mudah digunakan. Bahkan orang yang tidak mengerti bahasa pemrograman sekalipun, mereka bisa membuat sebuah website secara tampilan profesional dengan menggunakan CMS WordPress ini ya. Dan CMS WordPress tentunya paling banyak digunakan di dunia ya. Kemudian kita akan bahas juga WooCommerce ya. Adapun WooCommerce itu adalah sebuah plugin e-commerce open source untuk WordPress. Ini dirancang untuk pedagang online berukuran kecil hingga besar menggunakan WordPress ya. Artinya WooCommerce ini kita nanti akan install di WordPress kita, dan kita akan gunakan WooCommerce ya sebagai plugin toko online kita ya. Karena WooCommerce ini memiliki fitur yang sangat banyak, dan tentunya WooCommerce akan mampu menghadirkan sebuah toko online untuk kita ya, yang tampilannya secara profesional karena banyak fitur yang bisa kita manfaatkan di WooCommerce ini. Themes. Adapun themes atau tema dalam bahasa daerahnya, yang dimana maksudnya adalah sebuah template atau seperti apa rupa dan bentuk tampilan website ya. Jadi tampilan website ya, ketika teman-teman akses website www.blablabla.com, maka di situ adalah tema ya. Ketika teman-teman masuk ke www.blablabla.com, yang tampil adalah tema ya. Tema ini adalah kalau kita analogikan sebagai tampilan rumah ya. Tampilan rumah, catnya seperti apa ya, kemudian jendelanya dan lain sebagainya. Itu tema theme atau biasa dikenal dengan template. Nah, kemudian yang kedua plugin. Plugin adalah tools yang kita butuhkan untuk melengkapi pengembangan website kita dan penggunanya sesuai kebutuhan ya. Plugin ini sangat kita butuhkan nanti untuk mensupport pembangunan sebuah website toko online kita. Widget ya, adapun widget ini adalah sebuah blok kecil yang melakukan fungsi tertentu. Kita dapat menambahkan widget ini di bagian area sidebar, footer, header. Nah, sidebar ini maksudnya di sebelah kiri ataupun kanan website kita, kemudian footer ini di bawah, di bagian bawah, header adalah di bagian atasnya. Nanti kita akan praktekkan ya ketiga istilah ini. Nah ini kita akan ada 9 langkah yang kita tempuh nanti dalam membangun sebuah website. Jadi dengan menggunakan CMS WordPress ini, teman-teman membuat sebuah website ya, mampu membuat sebuah website secara instan. Kalau seperti mie instan ya gitu. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah website dengan waktu yang sangat singkat ya, dan teman-teman tidak perlu menguasai bahasa pemrograman, karena di dalamnya CMS WordPress adalah script yang sudah siap pakai yang kita gunakan. Jadi teman-teman tidak perlu membangun sebuah website dari nol ya. Tidak harus membuat sebuah website dimulai dari katakanlah scripting ya dan lain sebagainya. 9 langkah ini akan kita lakukan ya dalam praktik kita nanti. Baik, itu yang perlu saya sampaikan, beberapa hal ya. 1, selangkah pertama nanti kita akan melakukan instalasi SEM. Kedua, instalasi CMS WordPress. Ketiga, instalasi WooCommerce. Keempat, kita akan
praktik them, widget, menu, produk, plugin, dan yang kesembilan ya ini langkah terakhir ketika teman-teman sudah siap ya, untuk mengonline-kan ya toko online teman-teman. Toko online-nya misalkan sudah terisi oleh produk-produk teman-teman sekalian, kemudian tampilannya sudah dirasa oke dan yakin untuk di-online-kan, maka teman-teman langkah ke-9 adalah dengan cara menyewa hosting dan domain agar website teman-teman bisa diakses secara online oleh semua orang. Oke, seperti itu ya teori singkat dari saya, selebihnya kita akan langsung praktikkan ya.